Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agung Mahendra dengan NIM 0531679772. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 dari matkul pemrograman berbasis desktop. Ini tugas terakhir ya. Di tugas kali ini kita diminta untuk mengimplementasikan beberapa konsep dalam pemrograman. Di antaranya itu abstraksi atau inheritance, lalu encapsulation, polymorphism, exception, I/O, operasi file, dan juga beberapa konsep dari materi sebelumnya itu struktur keputusan, struktur pengulangan, array, dan string. Seperti tugas sebelumnya ya, kita diminta untuk membuat aplikasi manajemen restoran. Lalu program ini juga harus memiliki beberapa menu utama, di antaranya yaitu menambahkan item baru ke menu, menampilkan menu restoran, menerima pesanan, menghitung total biaya pesanan, dan mempertimbangkan diskon, menampilkan struk pesanan, lalu keluar dari program. Kita langsung aja ke VS Code. Di sini saya udah menyelesaikan proses codingnya ya. Saya akan jelaskan dulu beberapa struktur kodenya, lalu kita akan tes fitur-fiturnya. Yang pertama ada menu item. Nah ini saya juga udah menambahkan beberapa comments ya, yang menjelaskan fungsi-fungsi dari kodenya, supaya nggak bingung. Menu item ini nantinya akan digunakan sebagai kelas dasar dari semua item menu ya. Lalu kelas ini juga memiliki 3 atribut, yaitu nama, harga, dan kategori. Dan semuanya bersifat private. Ini sebagai implementasi dari konsep encapsulation, dan lalu nantinya diakses melalui getter dan setter. Lalu di sini juga ada metode abstract tampil menu yang nantinya wajib diimplementasikan oleh setiap kelas turunannya. Nah, ini semua adalah konsep abstraksi ya dalam program ini. Lalu kita lanjut ke kelas turunannya atau subkelas, yaitu makanan dan minuman. Nah, kelas makanan dan minuman ini adalah subkelas atau turunan dari menu item ya. Ini adalah implementasi dari inheritance. Lalu masing-masing kelas juga punya atribut tambahan. Makanan punya jenis makanan, lalu minuman punya jenis minuman. Nah, keduanya nanti akan mengimplementasikan metode tampil menu dengan caranya masing-masing. Inilah yang disebut polymorphism. Jadi satu metode, tapi perilakunya berbeda di setiap subkelas. Lalu selanjutnya ada kelas diskon. Nah, kelas diskon ini juga adalah turunan dari menu item dengan atribut tambahan persentase diskon. Lalu ada metode get harga setelah diskon. Ini fungsinya untuk menghitung harga akhir setelah diskon diterapkan. Lalu ada metode tampil menu, nanti akan menampilkan harga promo setelah diskon. Selanjutnya kita buka menu Java. Nah, kelas menu ini menyimpan semua item menggunakan array list menu. Lalu di sini juga ada metode untuk operasi file. Ini fungsinya untuk menyimpan data menu ke file menu.txt yang ini. Dan lalu ada metode muat dari file. Ini untuk memuat file menu.txt tadi saat program dijalankan ya. Lalu ada kelas pesanan yang nantinya akan mencatat item yang dipesan oleh pelanggan, lalu menghitung subtotal dan menghasilkan struk yang nantinya disimpan ke file. Lalu di menu item juga kita tadi lihat getter dan setter ya. Nah, ini adalah konsep dari encapsulation. Diterapkan dengan membuat semua atribut bersifat private, sehingga nantinya atribut private tersebut hanya bisa kita akses dari luar kelas melalui metode getter dan setter. Lalu kita cek kelas menu, kita cek metode tampil menu. Nah, ini adalah konsep dari polymorphism ya. Jadi di metode tampilkan menu ini, kita memanggil metode tampil menu dalam satu loop untuk menampilkan semua item. Lalu nanti Java secara otomatis memanggil versi yang sesuai ya, tergantung tipe objeknya saat dijalankan nanti. Lalu kita lanjut ke exception handling. Kita bisa lihat di menu tidak ditemukan exception ya. Nah, exception ini nanti dilempar ketika pengguna memasukkan nomor item yang tidak ada di menu ya. Sehingga nanti program ini tidak crash dan bisa memberikan pesan error yang informatif. Kita lanjut ke I/O dan operasi file. Nah, operasi file ini dilakukan di dua tempat ya. Pertama ada di menu yang disimpan di file menu.txt, lalu di file struk nanti kalau kita generate struk pesanannya. Oke, cukup untuk penjelasannya, kita coba run programnya. Udah tampil, saya perbesar dulu supaya lebih jelas. Di sebelumnya saya udah pernah tambahkan beberapa menu ya, biar nggak kosong banget. Kita coba tampilkan menu yang udah ada dulu. Ada 4 menu ya. Lalu kita coba fitur tambah item menu. Kita enter. Lalu 1. Tambahkan makanan dulu. Yang belum ada misalnya nasi padang. 20.000. Makanan nasi. Oke. Kita tambah lagi minuman. 8.000. Jenis minuman dingin. Lalu kita coba tambahkan diskon juga atau promo. Nama promonya misalkan paket nasi padang plus
stroke harga aslinya stroke 8.000 ya, tadi saya tambahkan, dan nasi padangnya 20.000. Jadi harga aslinya 28.000. Diskonnya misalkan 15%. Oh sorry, gak perlu pakai persen, 15 saja. Lanjutkan. Kita cek menu terbaru. Oke, udah ditambahkannya tadi nasi padang, lalu es jeruk, dan ini promonya. Harga setelah diskonnya 23.000 jadinya. Diskon 15%. Selanjutnya kita coba fitur proses pesanan. Kita beli nasi goreng dan es teh. Lalu kita beli promo juga yang paket nasi padang dan es jeruk. Kita coba selesai dulu. 0. Nah, sini muncul pertanyaan untuk simpan struk ke file ya. Kita simpan. Tadi simpan. Langsung muncul folder struk ya. Nah, ini struk pertama kita. Struknya berhasil tersimpan. Kita coba lihat struknya dari programnya. Kita pilih satu. Kita cek. Muncul ya. Ini nama jalannya saya nggak salah aja, jalan pemrograman OOP. Ada tanggalnya. Tanggalnya sesuai dengan tanggal device kita ya. Selanjutnya kita coba fitur exception handlingnya. Kita coba pesan menu yang tidak ada di menu. Agung 2. Ini cuma sampai 7. Kita coba masukkan 10. Error ya. Nah, ini berarti exception handlingnya bekerja. Karena kalau misalkan exception handlingnya nggak bekerja, ini programnya akan crash. Nah, kalau kita menggunakan exception handling, meskipun muncul error, programnya tetap bisa berjalan. Tapi misalkan pesan yang lain, capcay dan jus alpukat. Kita simpan lagi. Kita cek struknya. Muncul ya. Dan ini urutannya struk yang terbaru itu ada di atas di nomor 1. Filenya juga udah muncul. Oke, semua fiturnya udah dites dan semuanya bekerja. Lalu untuk konsep-konsepnya juga udah saya jelaskan semua. Tugasnya udah selesai. Oke, sekian dari saya. Kalau ada yang salah mohon dikoreksi. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.